warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Karya Tulis Nasional, Nesfest, UNES, dan teman-teman finalis yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempersembahkan Hilmi, platform digital kesehatan diabetes mellitus menggunakan Geographical Weighted Poisson Regression studi kasus di Jawa Tengah. Sebelumnya, perkenalkan, saya selaku Ketua Tim, Muhammad Zidnis Barkah, dan kedua rekan saya, Nabila Tri Amanda dan Hanif Prasetyo Wibowo, beserta dosen pembimbing kami, Bapak Muhammad Bayu Nirwana. Selanjutnya, marilah kita simak kabar berikut ini. Diabetes silent killer, penyakit mematikan nomor 3 di Indonesia dan nomor 4 di dunia. Tahun 2020, prevalensi meningkat namun tidak disadari. 10 juta orang di Indonesia diestimasi mengidap diabetes mellitus. Bahkan angka ini belum termasuk pasien yang kondisinya tidak terdeteksi. Tak heran jika Indonesia menempati posisi ke-7 dunia sebagai negara dengan pengidap diabetes mellitus tertinggi. Sampai kapan kita membiarkan diabetes merajalela di negeri ini? Lantas, langkah apa yang bisa kita ambil dalam menekan angka diabetes mellitus di Indonesia? Diabetes mellitus studi kasus di Jawa Tengah dipilih sebagai bahan analisis untuk lomba karya tulis ini atas dasar kurangnya analisis kebijakan dan faktor yang tepat untuk menangani diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus merupakan penyakit kronis penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Diharapkan output dari analisis ini dapat menekan angka diabetes mellitus. Dalam metodologi penelitian, metode yang kami gunakan adalah Geographically Weighted Poisson Regression atau GWR dengan tahapan melakukan analisis deskriptif, pengujian asumsi, autokorelasi, dan multikoliniaritas. Selanjutnya, melakukan pemodelan regresi Poisson, pengujian overdispersi, dan heterogenitas spasial. Lalu dilakukan pemodelan Geographically Weighted Poisson Regression, serta dilakukan pemilihan model terbaik. Dalam pemilihan variabel, kami menentukan 15 variabel yang ada pada layar. Variabel tersebut bersumber dari Dinas Kesehatan, buku profil kesehatan, Open Data, dan Badan Pusat Statistik di Jawa Tengah. Hasil dan pembahasan yang pertama, peta tematik. Berikut ini disajikan peta tematik jumlah penderita diabetes mellitus di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Terdapat 5 pengelompokan klaster yang ditandai dengan perbedaan warna pada tiap tingkatannya. Semakin gelap warna, maka semakin tinggi jumlah penderita diabetes mellitus di suatu wilayah tersebut. Selanjutnya kita melakukan estimasi untuk model GWPR diperoleh bersamaan, yaitu metode sama dengan eksponen dari 8,73037 ditambah 0 beta 1 ditambah 0 beta 2 hingga dikurang 0,000002 beta 15 dengan interpretasi model yaitu X4 atau jumlah penderita diabetes mellitus yang memperoleh fasilitas kesehatan sesuai standar akan meningkat sebanyak 1 satuan, di mana variabel yang lain tetap. Kemudian untuk rata-rata dari penderita diabetes mellitus itu sendiri akan diperkirakan sebesar eksponen dari 8,73038. Kemudian kita melakukan perbandingan untuk fungsi pembobotnya. Di sini kita memiliki dua fungsi pembobot, yaitu fungsi Wissler dan Gaussian, di mana kita akan melihat dari nilai ICT. Dari hasil analisis ini kita peroleh bahwa fungsi kernel fix Gaussian merupakan fungsi yang tepat untuk digunakan dalam pemodelan GWPR karena memiliki nilai ICT yang besar. Selanjutnya kita melakukan perbandingan terhadap model. Ada dua model yang kita gunakan, yaitu model regresi Poisson dan model GWPR. Kita akan mempertimbangkan nilai ICT, deviance, dan deviance R-square-nya. Dari hasil analisis kita peroleh kesimpulan bahwa model GWPR merupakan model terbaik yang digunakan untuk memodelkan jumlah penderita diabetes mellitus di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 karena memiliki nilai ICT dan deviance yang kecil, sedangkan untuk nilai deviance R-square-nya itu sebesar 97,4%. Dari model GWPR mampu menjelaskan jumlah penderita diabetes mellitus di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Dari hasil analisis ini kemudian kami membangun sebuah platform di mana tampilan dan cara pengaplikasiannya akan dijelaskan pada video berikut ini. Hilmi, platform kesehatan digital diabetes mellitus menggunakan Geographically Weighted Poisson Regression studi kasus di Jawa Tengah. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kemudahan dari perkembangan zaman yang dapat dijadikan solusi menekan jumlah kasus diabetes mellitus. Dari hal tersebut, terciptalah sebuah ide untuk membuat sebuah platform digital bernama Hilmi. Sebelum masuk ke dalam platform, pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu dengan registrasi. Setelah itu, pengguna dapat langsung login. Pada laman beranda Hilmi ditampilkan fitur pengetahuan umum, dashboard, peta persebaran, dan rekomendasi.
Di sini pengguna dapat memilih fitur apa yang ingin digunakan. Dalam fitur pengetahuan umum terdapat menu pengertian, kasus, gejala, dan penyebab. Menu pengertian berisi tentang penjelasan diabetes mellitus. Pada menu kasus, berisi tentang kasus diabetes mellitus di Jawa Tengah. Selanjutnya, menu ini terdapat gejala-gejala yang sering dialami penderita, serta dijelaskan beberapa penyebabnya. Selanjutnya ada fitur dashboard, di mana pengguna dapat melihat visualisasi berupa data-data dan grafik yang berhubungan dengan diabetes mellitus. Contohnya jumlah kasus diabetes mellitus pada tahun 2019 di Jawa Tengah mencapai 652.822 kasus yang tercatat. Tampilan fitur peta persebaran berisi peta penderita diabetes mellitus yang dibagi ke dalam 5 klaster, yang mana semakin gelap warna maka tingkat penderita diabetes mellitus makin tinggi. Dalam fitur ini juga ditampilkan wilayah dengan tingkat penderita diabetes tertinggi dan terendah. Selanjutnya, terdapat peta pembagian kelompok menurut kesamaan variabel yang signifikan. Fitur selanjutnya adalah fitur rekomendasi. Dalam fitur ini, terdapat beberapa menu meliputi pencegahan, penanganan, dan kebijakan. Pada menu pencegahan, terdapat tips dan trik cara pencegahan penyakit diabetes mellitus. Menu penanganan, terdapat tata cara penanganan penyakit diabetes mellitus. Dalam menu kebijakan pemerintah, platform Hilmi memberikan beberapa kebijakan pemerintah sesuai dengan variabel yang signifikan. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di Jawa Tengah. Selanjutnya, menu kebijakan tiap daerah terdapat opsi yang bisa dipilih oleh pengguna sesuai dengan variabel lokal yang signifikan. Sebagai contoh, Kota Salatiga yang menempati klaster 1 memiliki pelayanan kesehatan yang berpengaruh negatif terhadap jumlah kasus diabetes mellitus, sehingga salah satu kebijakan yang tepat guna menekan jumlah kasus diabetes mellitus di Kota Salatiga ialah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dampak platform digital Hilmi ini difokuskan pada 5 poin yang diharapkan dapat tercapai baik ke pemerintah maupun ke masyarakat itu sendiri. 5 poin itu diantaranya adalah: yang pertama, insight terkait diabetes mellitus yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman diabetes mellitus dengan memberikan informasi seputar diabetes mellitus. Yang kedua, yaitu menekan jumlah kasus diabetes mellitus. Angka diabetes mellitus yang tinggi di Indonesia perlu diturunkan. Hilmi dapat menjadi solusi di mana mampu memberikan berbagai pertimbangan dengan analisis yang tajam dalam upaya menekan kasus diabetes mellitus di Indonesia. Dan yang ketiga, pengelompokan kasus diabetes mellitus berdasarkan wilayah. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan kondisi sosial yang berbeda, sehingga dilakukan pengelompokan guna menentukan tindakan yang dapat diambil untuk menekan jumlah kasus diabetes mellitus di tiap daerah. Yang keempat, rekomendasi pencegahan dan kebijakan. Hilmi memberikan rekomendasi baik bagi pemerintah maupun masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek analisis sebelumnya. Yang kelima, optimalisasi pemanfaatan iptek dan sumber daya. Diharapkan mampu menjadi target dan menghadapi tantangan dalam segi kesehatan dengan kecanggihan teknologi yang ada. Lalu, kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan dapat disimpulkan diantaranya: yang pertama, pemodelan kasus diabetes mellitus di Jawa Tengah tahun 2019 menggunakan GWPR dengan pembobot fungsi kernel fixed Gaussian menghasilkan 11 klaster dengan nilai ICC sebesar 8932,772 dan deviance R sebesar 97,4%. Konsep platform digital Hilmi diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekan jumlah kasus diabetes mellitus di Jawa Tengah. Dan yang ketiga, dampak platform digital Hilmi ini bagi masyarakat maupun pemerintah diharapkan dapat mewujudkan tujuan ketiga SDGs 2030, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Lalu, saran, kami menyadari bahwasannya analisis ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, kami sampaikan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian lanjut dalam pengestimasi jumlah kasus diabetes mellitus dan penggunaan metode lain seperti Geographically Weighted Negative Binomial Regression atau GWNBR guna memperoleh keakuratan analisis. Yang kedua, memastikan bahwa platform digital Hilmi dapat dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan guna menekan jumlah kasus diabetes mellitus. Dan yang ketiga, memastikan platform digital Hilmi bisa diakses untuk setiap kalangan masyarakat maupun pemerintah Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah. Berikut kami tampilkan poster karya dari kami. Sebelum mengakhiri, kami ada sedikit pantun. Galileo jalan ke Argentina, sampai di Argentina terbang ke Turki. Mohon maaf atas kesalahan dan kurangnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.